Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua siswa dan siswi kelas 3 SDI Al-Falah 2 pagi. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik masih di buku Bupena 3C. Kita di tema 5, di subtema 4, dan hari ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6 di halaman 186 sampai 193. Yuk disiapkan ya bukunya dan juga pulpennya. Pelajaran 5 dan 6 ini akan ada 3 pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN. Kita langsung masuk ke halaman 186 dan 187 ya. Di atas halaman 187 kita disuruh untuk menuliskan laporan kegiatan menghemat energi ya. Langsung kalian tulis. Waktunya sekarang ya, jam 7.30 sampai jam 11.00 ya, selama kamu melaksanakan PJJ. Tempatnya di rumah ya. Kemudian kegiatan yang dilakukan di buku sudah dituliskan nomor 1. Kegiatan yang dilakukan adalah keran air ditutup tepat setelah ember penuh ya. Nomor 2-nya mematikan lampu kamar ya, kamu bisa tulis. Kemudian nomor 3, tidak membuka pintu kulkas terlalu lama. Dan yang nomor 4 adalah mematikan televisi. Karena kalau kamu lagi belajar pasti kamu tidak menonton televisi ya. Jadi lampu kamarnya dimatikan karena hari sudah pagi ya. Cahaya juga terang. Kemudian kalau misalnya kamu mau ambil minum di kulkas, pintu kulkasnya tidak dibuka terlalu lama. Bawah masih di halaman 187, hak dan kewajiban yang telah dilakukan terkait pemanfaatan energi. Menggunakan energi seperlunya merupakan kewajiban kita. Nah, kewajiban menghemat energi dapat dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun di tempat yang lain. Misalnya kalau kamu lagi pergi ke rumah kakek atau nenek, ke rumah saudara. Selanjutnya, dengan menggunakan energi secara bijak, kita akan mendapatkan hak. Nah, hak yang didapatkan adalah memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian. Kemudian kita bisa punya hak untuk mengkonsumsi hasil tanaman dan menggunakan lampu listrik untuk penerangan. Nah, itu adalah hak kita. Selanjutnya di halaman 188 dan 189 ya, di sini untuk matematikanya tentang menghitung luas bangun datar dengan petak satuan. Kamu bisa lihat di halaman 189 ya. Kalau satu kotak disebutnya satu petak. Ada juga yang setengah petak. Tapi kalau setengah petaknya ada 2, berarti dia menjadi satu petak. Nah, di situ ada contohnya, kalian bisa lihat ya. Gambar yang pertama bentuknya seperti trapesium ya. Ada 8. Ayo, ada berapa? Kalian bisa lihat di situ ada 14 kotak. Kemudian yang setengah kotak, setengah petaknya itu ada 2. Ya, jadi 14 ditambah 2 yang setengah. Jadi 14 ditambah 1 sama dengan 15. Kemudian gambar yang kedua di bawahnya. Yang kotaknya itu ada 4, yang setengah kotaknya itu juga ada 4. Ya, jadi 4 dikali setengah sama dengan 2. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi gambar yang pertama ada 15 dan gambar yang kedua ada 6. Oke. Kita lihat yang bawahnya, coba. Ayo berlatih. Kalau berlatih itu kita disuruh menghitung luasnya sesuai sama kotak. Ya, Ibu yakin
Kalian semuanya pasti sudah bisa ya. Nomor 1 di situ kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 petak satuan. Silakan ditulis angka 6. Nomor 2 kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian yang setengahnya ada 2. Berarti jadi 1 petak. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 petak, ada 7 kotak. Kemudian yang setengahnya itu ada 2. Berarti 7 ditambah 1 sama dengan, ya betul, ada 8 petak. Nomor 4. 1, 2, 3, 4. Yang kotaknya ada 4. Kemudian yang setengahnya ada 6. 6 dikali setengah sama dengan 3 ya. Kemudian tadi kita tambahin yang ada kotaknya ada 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi ada 7 petak. Nomor 5-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 yang setengahnya ada 3. Berarti 1 setengah. 1 setengah ditambah 5 sama dengan 6 setengah petak. Dan yang terakhir nomor 6 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yang kotak, kemudian yang setengahnya itu ada 3. Berarti 1 setengah ditambah 9 sama dengan 10 setengah petak. Ya, silakan boleh kalau kamu mau menuliskan angkanya di setiap kotaknya boleh. Silakan sama seperti yang ada di gambar yang Ibu tulis di buku Ibu. Kemudian jangan lupa ditulis jawabannya. Selanjutnya di halaman 190, menulis cerita dari gambar menjadi cerita berseri. Informasi tentang penghematan energi dapat terkandung dalam gambar. Gambar berseri itu berisi urutan peristiwa yang berbentuk sebuah cerita. Informasi dari gambar berseri dapat dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa dengan cermat, seperti tokoh, kegiatan, latar belakang, waktu, dan tempat. Selain itu, amati juga informasi jawaban dari kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan juga bagaimana. Ya, sambil kita lihat di bawahnya di halaman 190 juga, kita disuruh kita mengamati gambar. Ya, di situ ada 3 gambar, A, B, sama C. Kemudian di halaman 191 kita diminta untuk menuliskan cerita berdasarkan urutan gambar. Kemudian kita juga disuruh untuk menuliskan judul cerita yang menarik. Nah, di sini di halaman 191, Ibu sudah menuliskan ceritanya. Jadi, nanti kalian bisa langsung menuliskan ceritanya di dalam kotak. Judulnya adalah Belajar Bersama di Rumah Jonas. Di sini Ibu bacakan ya. Gambar yang pertama yang A, setelah bel berbunyi, Jonas dan teman-temannya pulang sekolah dijemput oleh ayah Jonas. Nah, Pak Satpam pun mengingatkan untuk hati-hati di jalan. Gambar yang B, Jonas dan teman-temannya akan belajar bersama di rumah Jonas. Sampai di rumah, Jonas membuka jendela agar udara sejuk dan tidak menyalakan kipas angin. Gambar yang C, setelah berganti baju, Jonas dan teman-temannya mulai belajar bersama. Lampunya tidak dinyalakan karena masih siang hari. Nah, itu ceritanya. Jadi silakan nanti kalian tulis langsung ya di buku pena. Di halaman 191, kerjasama untuk menghemat energi. Nah, kalian pasti kalian udah tahu ya, karena kita udah pernah belajar juga di tema sebelumnya tentang kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan saat 2 orang atau suatu kelompok bekerja bersama-sama untuk memenuhi tujuan bersama. Kerjasama dan kekompakan dibutuhkan dalam upaya menghemat energi. Kerjasama menghemat energi dilakukan untuk kelestarian sumber energi.
Kerjasama harus didorong oleh sikap kebersamaan antar anggota masyarakat. Menghemat energi merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Menggunakan energi yang ada di lingkungan merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang. Jadi kita punya hak untuk menggunakan energi. Selanjutnya di halaman 192 dan 193 membuat gambar bentuk bangun datar yang luasnya itu telah diketahui menggunakan petak satuan. Jadi kita di sini menggambar petak sesuai yang sudah ditentukan. Ya, contohnya di halaman 193 paling atas kita disuruh membuat gambar dengan luasnya itu adalah 5 petak satuan. Di situ ada 3 contohnya. Yang pertama itu ya kalian bisa lihat ya 1, 2, 3, 4, 5 betul. Kemudian gambar yang kedua ada 4 kotak dan yang setengahnya itu 2. Ya, kemudian gambar yang ketiga juga sama. Ya, yang penting dia itu tetap nyambung, tidak boleh terpisah. Ya, kalau nanti kalian mau bikin ada setengahnya juga boleh ya, tapi harus sesuai dengan yang ditentukan. Nah, di halaman 193 paling bawah ya. Di situ gambarkan bentuk bangun datar dengan luas berikut. Disuruh membuat bangun datar dengan luasan yang sudah ditentukan. Nah, di sini Ibu sudah menggambar nih. Silahkan boleh kamu langsung mengarsirnya. Mau pakai pensil boleh, kalau mau pakai pulpen hati-hati ya, jangan langsung dicoret karena nanti jadi kurang bagus. Kalau misalnya ada pensil, boleh silakan pakai pensil. Untuk yang pertama ada 8 petak, jadi 8 kotak yang kamu arsir. Di sini Ibu ambil di tengah-tengah ya. Kemudian yang nomor 2 itu 12 petak. Ya, Ibu juga mengambil yang di tengah-tengah, tapi dia lurus ke atas ya, karena ada 6 kotak, Ibu ambil 2 jadinya langsung 12. Nomor 3 ada 10 petak satuan. Ya, di situ Ibu ambil satu barisnya 8 ditambah di ujungnya 2, jadinya 10. Dan terakhir nomor 4 ada 15 petak. Nah, di sini Ibu mengambil yang tengah-tengah, 7 ditambah 7 sama dengan 14. Nah, satunya itu lagi Ibu ambil di setengah petaknya, Ibu ambil 2. Ya, jadi setengah petak ada 2 sama dengan 1. 14 ditambah 1 sama dengan 15. Ya, silakan kalian untuk menggambarnya, membuat bangun datar seperti yang Ibu contohkan. Kalau misalnya kalian mau gambarnya beda dengan yang Ibu punya, boleh silakan. Tapi harus sesuai sama perintahnya ya. Nggak boleh lebih ataupun kurang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi materi kita di pembelajaran 5 dan 6 hari ini ya, di subtema 4, di subtema yang terakhir juga, di tema 6 juga yang terakhir. Semoga kalian semuanya paham. Jika masih ada yang tidak paham, boleh diulang kembali videonya sambil diperhatikan lagi. Atau jika masih ada juga yang belum paham, kalian bisa bertanya ke wali kelas masing-masing. Ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dan semoga kita terus berdoa ya agar pandemi ini cepat selesai dan kita bisa kembali ke sekolah, belajar bersama dan ketemu dengan teman-teman semuanya. Amin. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.